Selamat pagi anak-anak yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak akan melanjutkan materi TIK yang sudah kamu catat minggu yang lalu. Jadi dari catatan itu Bapak akan menjelaskan ya supaya kamu dapat mengerti. Nah, masih seputar pengaruh daripada teknologi informasi dan komunikasi. Dengan adanya teknologi sekarang, layanan perbankan semakin mudah. Jadi hal-hal yang menyangkut tentang bank itu lebih mudah kita lakukan. Seperti dengan adanya ATM, ya ada kartu ATM, anjungan tunai mandiri, ya kita cukup mengambil kartunya, kemudian kita ke mesin ATM dan kita masukkan kartunya. Setelah itu kita masukkan juga kode PIN-nya, baru kita melakukan transaksi. Apakah kita transfer uang bisa, atau kita juga tarik tunai, ya. Bahkan untuk pembayaran kita cukup memiliki kartu ATM dan kita bisa lakukan transaksinya di mesin ATM. Jadi kita cari mesin ATM ya, dimana ada sekarang ini udah banyak ya, ada di beberapa supermarket, ada juga di seperti di Alfamidi, Alfamart, Indomaret ya. Jadi ketika kita mau melakukan transaksi tidak harus ke kantor banknya ya. Nah, yang selanjutnya ada internet banking ya. Nah, internet banking ini biasa diakses di laptop ya. Di laptop asal saja laptop itu terhubung dengan internet ya, dengan jaringan internet ya. Nah, untuk kita dapatkan, kalau kita sudah jadi nasabah sebuah bank, supaya kita bisa mengakses internet banking ini, kita harus daftar terlebih dahulu ya. Nah, setelah kita daftar, baru akan diberikan nanti kode internet bankingnya, dan juga diberikan alat klik seperti ini. Kalau dia di BCA, dia ada tambahan seperti ini, klik BCA. Kalau tidak ada klik alat ini ya, klik BCA ini nggak ada, maka kita memang bisa akses ya, kita bisa lihat saldonya, tapi kita tidak bisa lakukan transaksi ya. Misalnya pembayaran apa ya, tidak bisa, transfer juga tidak bisa. Jadi mesti ada seperti, nah ini hanya berlaku untuk BCA ya. Jadi kita bisa cek saldo kita yang melalui internet banking dan juga bisa melakukan transaksinya ya. Kita bisa lakukan itu di laptop, di komputer ya, asal jaringan, asal laptop dan komputer itu terhubung ke internet. Juga bisa kita lakukan melalui HP ya, melalui HP. Tapi HP-nya itu yang Android ya. Tentu HP yang belum Android ya nggak bisa. Terus selanjutnya adanya mobile banking. Nah, ini yang mempermudah layanan perbankan ya. Mobile banking sekarang ini kita bisa dengan memiliki HP saja ya, kita bisa melakukan berbagai transaksi perbankan ya. Jadi di HP itu ada aplikasi yang disebut dengan mobile banking. Nah, ada Bank BTN ya, ada Bank BCA. Nah, di situ ada nanti perintah-perintahnya, mau transfer, mau bayar apa, atau mau minta info saldonya berapa. Jadi anak-anak sekalian, layanan untuk perbankan itu semakin mudah dengan adanya teknologi ini ya. Jadi kita bisa transfer uang ke teman, ke saudara,
hanya dengan melalui aplikasi di HP, mobile banking. Ya, kita bisa bayar, ya bayar BPJS, bayar tagihan-tagihan yang lain, ya. Nah, ini biasanya orang tua kita yang melakukan itu. Nah, untuk anak-anak sekalian, tentu kalian belum boleh melakukan ini, ya, kecuali itu sepengetahuan orang tua, ya. Jadi jangan dicoba-coba ketika lihat HP orang tua di rumah ada aplikasi mobile banking, kemudian langsung tekan-tekan aja atau coba-coba, jangan, ya. Itu bisa nanti berbahaya, bisa transfer uang kemana-mana nanti, dan bisa juga rusak, ya. Kalau salah kode PIN-nya 3 kali itu ATM-nya bisa diblokir, ya, atau mobile banking-nya nanti nggak bisa diakses lagi. Nah, selanjutnya, setiap orang dapat memanfaatkan internet untuk bekerja dan berjualan. Nah, dengan adanya teknologi dan komunikasi ini, ya, orang dapat memanfaatkan internet untuk apa? Untuk bekerja dan berjualan. Jadi tidak harus bekerja, ya, pergi, ya, atau misalnya buka toko. Nah, sekarang ini bisa menggunakan internet, baik itu memasarkan barang maupun juga untuk membeli, ya. Nah, internet marketing dan online shop. Jadi ada internet untuk memasarkan barang-barang, ya, seperti aplikasi Shopee, Lazada, ada Blibli.com, ada Bukalapak, ya, seperti ini. Jadi orang pun bisa memasarkan, ya, bisa mempromosikan barang-barang, ya, untuk bisa dijual melalui aplikasi ini, ya. Di HP kita bisa belanja, ya. Nah, di HP kita bisa jualan, ya, jualan barang, ya. Ini ada beberapa aplikasi, ya, yang tempat untuk jualan, ya, online. Nah, ada sekarang ini layanan jasa antar kurir, antar atau kurir, ya, Gojek, Grab. Ya, jadi kita kalau mau pesan apa-apa, kalau kita mau beli barang melalui online, maka barang itu akan diantar oleh kurir, ya, oleh kurir, dan kita akan bayar itu jasanya berapa. Nah, jadi juga, ya, kalau kita mau misalnya jualan, ya, menggunakan jasa ini, ya, tentu kita bayar para kurirnya. Nah, oke. Pengaruh positif lain dari teknologi informasi dan komunikasi, yang pertama, terciptanya lapangan pekerjaan dan profesi baru. Jadi dengan adanya teknologi informasi ini, tambah banyak pekerjaan, ya, tambah banyak lowongan pekerjaannya, ya, ada profesi-profesi baru, ya, seperti apa? Teknisi komputer ini orang-orang yang ahli memperbaiki komputer-komputer yang rusak, ya, dan mereka ini bisa bekerja, ya, bekerja di satu toko yang misalnya reparasi komputer. Nah, itu kan tambah ada lowongan untuk bekerja. Jadi nanti kalau anak-anak sekalian bisa udah ahli bagian komputer, ya, bisa bekerja, ya, di situ. Nah, kemudian ada programmer, ya, pembuat program, ya. Jadi ini satu pekerjaan juga, membuat program. Aplikasi-aplikasi itu dibuat oleh siapa? Yaitu programmer. Kalau nggak ada programmer, ya nggak ada aplikasi sekarang, ya. Nah, jadi itu satu lapangan pekerjaan, asal, ya, orang tersebut punya kemampuan untuk membuatnya. Kemudian ada graphic design atau desain grafis, ya. Nah, sekarang ini ada juga lowongan, ya, ada pekerjaan-pekerjaan yang pekerjaannya itu untuk membuat desain-desain, ya, seperti logo, ya, desain-desain di baju, ya.
Nah, itu adalah juga pekerjaan. Nah, ada sistem analis. Sistem analis ini yang bagian data, ya, bagian data melalui aplikasi, ya, komputer. Ya. Jadi itu pengaruhnya terciptanya lapangan pekerjaan dan profesi-profesi baru. Yang kedua, adanya peluang usaha. Nah, yang dulunya belum punya usaha, tapi dengan adanya teknologi ini mereka bisa buka usaha. Ya, seperti apa? Rental komputer. Rental komputer itu untuk menyewakan komputer kepada orang yang menggunakannya. Ya, ada warnet kan. Nah, itu bisa digunakan. Ya, ada ini rental internet ya. Ini rental internet juga ada. Ya. Nah, kalau rental komputer itu bisa mengetik, ya, dokumen, ya. Jadi datang ke rental itu, mengetik, dan selesai, udah. Ya, rental internet ya tentu pakai internet ya, seperti main game dan segala macam, ya. Kemudian usaha perbaikan komputer, ya, ini peluang usaha. Jadi orang yang punya modal kemudian beli peralatan komputer, ya, kemudian mereka misalnya punya kemampuan untuk memperbaiki, ya sudah, mereka bisa buka usaha, ya, perbaikan komputer. Selanjutnya munculnya teknologi informasi dan komunikasi terbaru, ya. Jadi ada komunikasi, ya, teknologi informasi dan komunikasi yang terbaru, ya. Seperti apa itu? Ya, seperti smartphone, telepon pintar. Sekarang ini HP disebut smartphone karena dia pintar, ya, dia bisa baca wajah, ya. Nah, seperti Android yang sekarang ada banyak merek HP yang terbaru sekarang. Ada Vivo, ada iPhone, ya, ada Samsung, ya, banyak yang lainnya. Kemudian ada PDA-phone, iPad, ya, seperti ini. Ada yang menggunakan ada tablet-tablet, ya. Kalau misalnya mau mengajar juga ini bisa dipakai tablet begini. Bahkan ada yang pakai ini untuk main game, ya. Kebanyakan anak-anak pakai main game seperti ini, ya. Padahal ini bukan hanya sekedar untuk digunakan main game, ya, ini lebih bermanfaat, bisa dibawa kemana-mana, ya, untuk dapat informasi. Juga bagi orang-orang yang punya pekerjaan di kantoran, ini bisa dipakai, dibeli. Nah, ada PC table, ya, PC table seperti ini, PC, ya, ada komputer yang masih seperti ini, ya, menggunakan PC. Oke, jadi munculnya teknologi informasi. Nah, jadi itu saja penjelasan dari Bapak, mudah-mudahan dimengerti, dipahami, ya, supaya diingat terus, dan itu akan bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati.